wabarakatuh. Saya Rizky Aldino akan menyampaikan sedikit pembahasan tentang dakwah bilhal melalui pengembangan dan penerapan iptek. Dakwah boleh dipahami sebagai usaha mengajak orang lain mendekati Allah SWT, menyuruh mereka ke arah kebenaran, dan seterusnya dapat mengikuti apa yang digariskan dalam ajaran Islam. Dakwah bilhal merupakan aktivitas dakwah Islam yang dilakukan oleh tindakan nyata atau amal nyata terhadap kebutuhan penerima dakwah, sehingga tindakan nyata tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima dakwah. Misalnya, dakwah dengan membangun rumah sakit untuk keperluan masyarakat sekitar yang membutuhkan keberadaan rumah sakit. Kemajuan iptek pada era globalisasi pasti akan mewarnai pembangunan, membawa fenomena batas-batas sistem nasional di semua negara hampir hilang dan orang di seluruh dunia saling mempengaruhi meskipun tidak bertemu muka. Globalisasi merupakan hasil dari kemajuan iptek sebagai kelanjutan dari revolusi industri. Memang telah banyak memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Namun di sisi lain, semakin tidak tentram dan tidak ada kedamaian dalam kehidupannya akibat dari perasaan cemas dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh globalisasi, di mana bencana dan bahaya setiap saat dapat mengancam kehidupan mereka. Yang pertama, setiap muslim adalah dai. Kita adalah dai sebelum menjadi apapun. Perkataan Hasan al-Banna tersebut dapat menjadi cerminan bahwa pada hakikatnya seorang muslim adalah pendakwah. Ketika seorang muslim menuntut ilmu dan memiliki pengetahuan, saat itu pula ia memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan ilmu yang dimilikinya. Ketika seorang sadar bahwa ia telah memiliki bekal untuk mengamalkan sunnah, saat itu pula ia berkewajiban menyuruh orang lain kepada Islam. Banyak hal yang kita lakukan untuk mengaktualisasikan amanah dalam kita menjadi seorang dai. Salah satunya adalah menjadi seorang murabbi. Murabbi merupakan sumber atau penyalur ilmu dari sumber yang disampaikan dan dipahami kepada mat'u atau sang murabbi. Sebab itulah peranan murabbi sangat mempengaruhi keberlangsungan serta output dari kegiatan tarbiyah. Seorang murabbi harus memiliki niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala semata, membuang jauh-jauh tendensi untuk mencari popularitas atau pujian, apalagi niatnya adalah untuk mencari pengikut yang banyak. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh akhirat, kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 15-16. Yang kedua, bekerja adalah dakwah. Di dalam dunia pekerjaan, seorang muslim adalah bertanggung jawab untuk berdakwah. Kita perlu berdakwah di tempat kerja, selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Usaha berdakwah di tempat kerja jangan disalahartikan dengan pengertian yang sempit. Dakwah bukan bermaksud untuk mengajak manusia melupakan tanggung jawab bekerja dan melaksanakan amal ibadah yang spesifik semata-mata. Bekerja itu sendiri merupakan suatu amal ibadah, apalagi jika ia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun ganjaran usaha dakwah dalam firman surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Sebagai dai di dalam kompleks dunia pekerjaan, seseorang itu perlu terlebih dahulu memperlengkap dirinya supaya usaha dakwahnya akan menjadi sempurna. Yang ketiga, kewajiban mengembangkan dan menyampaikan ilmu pengetahuan.
Menuntut ilmu adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu diwajibkan atas orang Islam, laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, perintah menuntut ilmu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal yang paling diharapkan dari menuntut ilmu ialah terjadinya perubahan pada diri individu ke arah yang lebih baik, yaitu perubahan tingkah laku, sikap, dan perubahan aspek lain yang ada pada sikap individu. Adapun beberapa dasar hukum menuntut ilmu di antara lain yaitu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Waktunya adalah dari buayan ibu atau dari bayi sampai masuk ke liang kubur. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Ashr yang berbunyi, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Lalu hadis-hadis tentang kewajiban menuntut ilmu, yaitu salah satunya, niscaya Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Dan barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Itulah penjelasan saya tentang dakwah bilhal melalui pengembangan dan penerapan iptex. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.